Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah, dimanapun sahabat kebun berkah berada. Ya, jumpa lagi nih dengan channel Junediono Kebun Berkah. Channel yang menginformasikan terkait ini nih. Informasi apa namanya? Kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, suka robot ya, suatu pelatihan untuk anak-anak, putra-putri sahabat kebun berkah dalam hal bagaimana membuat robot, melakukan coding atau programming, animasi, dan web design untuk putra-putri sahabat kebun berkah dengan usia PAUD sampai dengan sekolah menengah umum. Silakan sahabat kebun berkah, apabila putra-putri sahabat kebun berkah ingin melatih, ingin meningkatkan keahliannya, dan ingin juga mengembangkan kreativitas terkait hal tersebut, bisa mendaftarkan diri di Kabupaten Bogor maupun di Kota Sukabumi. Untuk di Kabupaten Bogor, kantor kami beralamat di Komplek Perumahan Ciamas Riverview, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Sedang di Kota Sukabumi, kantor kami berada di Cikole, Kota Sukabumi, dekat dengan City Mall Sukabumi. Ataupun sahabat kebun berkah, silakan kontak dengan admin kami ya. Nanti nomor admin akan kami share di deskripsi video ini. Dan channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan kegiatan dan produk-produk para petani, terutama petani kebun berkah. Untuk itu, kami berharap sahabat kebun berkah berkenan untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, komen, like, tonton, dan share, serta join bersama kami. Baik, sahabat kebun berkah, hari ini kami akan mengetahui suatu teknik budidaya tanam hias tentunya ya. Sahabat-sahabat tanaman hias, sahabat-sahabat Astati, Asosiasi Pencinta Tanaman Hias Indonesia, apa kabar ya? Kali ini kita akan bahas terkait tentang budidaya suatu tanaman yang tidak asing bagi kita, yaitu Rapis excelsa ya. Rapis excelsa ini nama lainnya adalah apa ya kalau di kita ya? Apa ya? Saya coba cek ya di Google nih. Mudah-mudahan dapat ya, Pak Rapis excelsa. Rapis excelsa atau alhamdulillah dapat nih sahabat kebun berkah, palem waregu. Palem waregu. Nama lokalnya ya. Ini banyak dijumpai di Sumatera Barat, Kota Padang. Adapun teknik budidaya akan kami ketanggakan bersumber dari sebuah buku yang terbit di tahun 2010. Wow, sudah kurang lebih 14 tahun ya, 14 tahun yang silam. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pertanian ya di tahun 2010 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat di tahun 2010 dengan judul Petunjuk Teknis Budidaya Tanaman Rapis excelsa atau palem waregu. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, buku ini ditulis oleh Rifda Rosvita, Nusirwan Hasan, dan Erma ya, di tahun 2010. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, Rapis excelsa atau palem waregu termasuk ke dalam kelompok tanaman hias ya, sahabat kebun berkah. Tanaman hias daun atau awit. Tanaman ini tumbuh menggerombol atau merumpun, bentuk daunnya hampir mirip kipas yang sobek 2-9 bagian. Warna daun hijau tua mengkilap.
Terdapat dua bentuk ujung daun, yaitu yang tumpul dan runcing. Dan yang laku pada pasar ekspor adalah ujung daunnya yang tumpul. Bentuk batang bulat kecil beruas-uas seperti bambu. Batang yang masih muda tertutup serabut dengan warna coklat seperti rambut. Sebagai komoditas ekspor, tanaman palem wargu atau Rapis excelsa ini mempunyai prospek cerah dan nilai ekonomi yang tinggi. Adapun tujuan ekspor seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, Australia, dan beberapa negara Eropa ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, di negara tujuan ekspor tersebut tanaman Rapis excelsa merupakan eksklusif indoor plant yang dimanfaatkan untuk mendekor ruangan rumah, perkantoran, dan hotel. Rapis excelsa atau palem wargu termasuk tanaman yang digemari karena tanaman ini dengan tinggi bisa mencapai 3-5 meter ya. Dan indah, eksklusif, dan berumur panjang. Serta dapat beradaptasi dengan berbagai iklim, tanah, dan lingkungan serta perawatannya pun relatif mudah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, permintaan dari negara-negara tersebut ya, tadi kita sudah tahu Jepang, Korea Selatan, Singapura, Australia, dan beberapa negara Eropa, biasanya dalam bentuk seedling atau anakan, tanamannya tunggal, antara tinggi 10-40 cm, tanaman bentuk rukun ya, dengan tinggi 30-80 cm, atau bentuk rangkaian, antara 40-300 cm. Dan proses produksi bisa dimulai dari pembibitan, pembesaran anakan atau seedling, atau mengumpulkan tanaman dewasa dari lapangan ya. Inilah sahabat kebun berkah. Ini luar biasa ya, tanaman palem wargu ini ya. Baik, untuk itu mari kita coba melangkah lebih lanjut terkait tentang budidaya tanaman ini ya, tanaman palem wargu atau tanaman Rapis excelsa ya. Untuk membahas masalah budidaya, tentunya kita harus mengetahui terkait tentang lingkungan tumbuhnya ya. Hal yang pertama yang harus kita ketahui untuk budidaya adalah lingkungan tumbuhnya di mana, kesesuaian tumbuhnya di mana, agar nantinya kalau sahabat kebun berkah membudidayakan tidak gagal ya. Walaupun memang terkadang kita bisa mengadaptasikan atau meniru dengan lingkungan yang sesungguhnya ya. Walaupun awalnya tidak cocok, tapi dengan perlakuan-perlakuan tertentu, sahabat kebun berkah bisa mengubah lingkungan tadi ya. Sahabat kebun berkah, tanaman Rapis excelsa atau palem wargu ini bisa tumbuh dengan optimal di lingkungan yang memiliki tempat tinggi atau tinggi tempat mulai dataran rendah sampai dataran tinggi, yaitu 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Curah hujannya antara 1.500 sampai 5.000 mm per tahun. Kelembaban udara kurang lebih 30% pada siang hari dan 60% pada malam hari. Suhu udara maksimum antara 31 sampai 34 derajat Celcius atau minimum 10 sampai 15 derajat Celcius. Intensitas sinar matahari sekitar 30%. Karena itu di dalam budidayanya nanti kita bisa menggunakan paranet ya, yang bisa menyerap intensitas cahaya antara 70 sampai 85% ya, ataupun ditanam di bawah tegakan. Dan sahabat kebun berkah harus mengetahui bahwa apabila Rapis excelsa terkena sinar matahari langsung, maka batang rapis akan tumbuh mengecil, daunnya kuning dan kusam serta berlubang ya. Hati-hati ya sahabat kebun berkah.
Tanah harus subur dan berstruktur remah dengan tingkat keasaman netral, yaitu pH-nya antara 5 sampai dengan 7. Drainase harus baik dan mempunyai sumber air sepanjang tahun ya. Itulah sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tadi kita sudah dapat informasi bahwa Rapis excelsa atau palem wargu ini di dalam siklus hidupnya memerlukan naungan atau dia tidak akan tahan dengan intensitas cahaya matahari langsung. Maka itu sebelum melakukan budidaya, kita juga harus menyiapkan rumah lindungnya istilahnya ya. Rumah lindungnya atau greenhouse-nya, ataupun tegakan yang akan digunakan sebagai naungan ya. Sahabat kebun berkah, apabila sahabat kebun berkah akan membuat rumah lindung, maka kerangka rumah lindung tadi bisa dibuat dari kayu, bambu, besi, ataupun aluminium dengan tinggi 3 sampai 3,5 meter. Bahan atap bisa menggunakan paranet dengan serapan 70 sampai 85%. Dan di dalam ruang lindung siapkan bedengan tempat penanaman palem wargu ini ya, serta rak-rak persemaian dengan tinggi kurang lebih 80 cm dan lebar 80 cm atau disesuaikan dengan kondisi lahan yang digunakan sebagai rumah lindung. Dan tentunya juga disiapkan sumber airnya ataupun keran-keran air yang akan memudahkan penyiramannya nanti ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang selanjutnya atau yang keempat ya adalah perbanyakan tanaman ya. Ini ya, dari yang satu tadi adalah terkait dengan tempat tumbuhnya, yang kedua tadi tentang apa ya? Penyiraman ya. Penyiapan ya, penyiapan rumah lindung, dan yang ketiga ini adalah perbanyakan tanaman ya. Mohon maaf, bukan yang keempat, tapi yang ketiga terkait tentang teknis budidayanya. Yang ketiga adalah perbanyakan tanaman. Perbanyakan tanaman untuk jenis palem ini, yaitu bisa dengan perbanyakan generatif maupun bisa dengan vegetatif ya. Perbanyakan mohon maaf ternyata bukan vegetatif sahabat kebun berkah, tetap perbanyakan generatif hanya dengan pemisahan ya, pemisahan rumpun ya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk perbanyakan generatif dengan biji, maka biji rapis atau palem yang diambil untuk bibit adalah bentuknya utuh atau tidak cacat ya, tidak keriput, ukuran dan warna seragam, serta bebas dari serangan organisme pengganggu tanaman. Dan cara penyemaian biji rapis ini, yang pertama adalah biji rapis dicuci dan direndam dalam air bersih yang telah dicampur dengan hormon tumbuh dan fungisida selama 24 jam, atau dalam air hangat sekitar 2 jam. Biji yang mengapung sebaiknya sahabat kebun berkah buang ya. Yang kedua, sebelumnya telah disiapkan bak tempat menyemai berukuran 50 meter persegi per kilogram biji. Untuk penanaman 1 hektar lahan dibutuhkan 10 kilogram biji. Jadi ada kurang lebih 5.000 biji per kilogramnya ya, dengan asumsi daya tumbuhnya adalah 80%. Yang ketiga, bak tadi diisi dengan media tanam yang terdiri campuran sekam dan kokopit dengan perbandingan 1:1 setebal 10-15 cm dan dibasahi. Atau bisa juga menggunakan media tanam lainnya sahabat kebun berkah ya. Bisa campuran antara kompos dengan sekam dan sebagainya, silakan ya. Media tanam dapat pula dicampur dengan pupuk NPK seimbang dengan dosis yang ringan dan baik diletakkan di atas rak
dalam rumah lindung dengan intensitas matahari tadi ya 20%. Jadi planetnya tadi yang bisa menyerap 80% intensitas cahaya matahari. Yang keempat, biji rapis di tanah ditanam di atas tanah media tadi dalam bak yang telah disiapkan dengan jarak 1 x 1 cm. Biji ditekan sehingga sepertiga bagian biji masuk ke dalam media. Selanjutnya, biji rapis ditutup dengan media tanam setebal 2 cm. Yang kelima, selama masa pengecambahan, media harus dijaga agar tetap lembab. Disiram secara rutin sekali 2-4 hari ya. Pada waktu pagi atau sore dengan spray ataupun dengan gembor ya. Penyiraman jangan terlalu basah karena dapat menyebabkan akar dan pangkal batang busuk. Dan yang keenam, setelah 12 minggu, biji mulai berkecambah. Bila semai benih atau seedling sudah berdaun 2-3 lembar dan tinggi tanaman 10-15 cm atau berumur 6-8 bulan, tanaman dipindahkan ke bedengan atau polybag atau pot dengan diameter 14-16 cm ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, perbanyakan yang kedua, ini vegetatif ya, saya mohon maaf sekali tadi menyatakan hanya generatif ya, ternyata bisa vegetatif. Perbanyakan melalui pemisahan rumpun atau anakan, ini adalah vegetatifnya ya, ini perbanyakan dengan tunas ya. Cara yang dilakukan untuk perbanyakan melalui pemisahan rumpun atau anakan dengan beberapa syarat dan cara sebagai berikut ya. Yang pertama, anakan yang dapat dipisahkan adalah yang sudah berakar dan berdaun sempurna dengan tinggi 20-100 cm. Kondisi anakan segar, bebas hama dan penyakit, serta mempunyai daya tumbuh yang tinggi. Yang kedua, tanaman yang akan dipisahkan adalah anaknya ya. Ingat ya, yang dipisahkan itu anaknya dengan cara dicabut atau dikeluarkan dari bedengan atau polybag ya. Buang sebagian tanah yang melekat, lalu potong batang yang menghubungkan tanaman induk dan anakan dengan pisau yang tajam dan yang steril ya, sahabat kebun berkah, tajam dan steril. Yang ketiga, celupkan bagian yang terpotong ke dalam larutan fungisida dan bakterisida guna menghindari serangan cendawan dan bakteri. Kemudian, bekas luka potongan diolesi dengan zat perangsang tumbuh, ZPT, untuk mempercepat tumbuhnya akar baru. Yang keempat, tanam tanaman induk dan anakan dalam bedengan atau pot atau polybag secara terpisah. Jika ditanam dalam pot atau polybag, sesuaikan ukuran pot atau polybag dengan ukuran tanaman ya. Itulah sahabat kebun berkah, bagaimana cara perbanyakan tanamannya. Bagian yang keempat di dalam budidaya adalah penanaman. Untuk memulai usaha rapis excelsa atau palem wargu ini yang berasal dari biji maupun anakan atau tanaman muda atau remaja ya, bibit dipilih yang mempunyai 3-5 helai daun. Susunan daun atau pelepas simetris, batang tegak, serta mempunyai perakaran yang merata. Pertumbuhan bibit sehat yang ditunjukkan oleh warna daun, batang dan akar yang cemerlang dan halus. Tanaman yang layu, pucat, banyak bintik-bintik warna putih atau lainnya, dan ada bagian yang busuk atau rusak adalah tanda-tanda tanaman yang tidak sehat, sehingga tidak bagus untuk dibudidayakan. Baik, sahabat kebun berkah, adapun budidayanya, yang pertama bisa dilakukan melalui penanaman dalam pot atau polybag. Apabila sahabat kebun berkah memilih pot, maka hal yang harus dilakukan yang pertama adalah pilih pot yang mempunyai lubang memadai, baik dari jumlah maupun besarnya, karena rapis excelsa menyukai media yang lembab tetapi tidak tergenang ya, hati-hati ya, jadi porositasnya harus tinggi. Nah, salah satu menjamin porositas adalah adanya lubang-lubang tadi. Yang kedua, bahan pot bisa terbuat dari semen,
ataupun keramik, atau plastik, atau tanah liat, ataupun polybag ya. Yang ketiga, ukuran pot atau polybag yang disesuaikan dengan ukuran tanaman. Ini contohnya adalah untuk seedling 2-3 daun dengan tinggi 10-15 cm dapat menggunakan pot atau polybag berdiameter 14-16 cm. Untuk anakan 3-4 daun dengan tinggi 20-50 cm gunakan pot atau polybag berdiameter 20-25 cm. Untuk tanaman remaja dan dewasa, untuk 7 daun dengan tinggi 50-150 cm, gunakan pot atau polybag berdiameter 25-35 cm ya. Dan untuk tanaman dewasa dengan tinggi 151-300 cm, gunakan polybag atau pot berdiameter 35-60 cm. Itulah kita sudah menyiapkan menyiapkan tempatnya, bisa menggunakan pot maupun menggunakan polybag. Langkah yang kedua di dalam penanaman adalah penyiapan media tumbuh atau media tanam. Hal yang dilakukan pertama adalah memilih media tanam atau tumbuh yang remah dan dapat menyerap air, seperti campuran tanah dengan serabutan kayu, pupuk kandang, dan sekam padi. Ini bisa perbandingannya 1:1:1 ya, ataupun dengan perbandingan yang lain. Yang kedua, untuk keperluan ekspor, media tanam disesuaikan dengan yang dipersyaratkan oleh eksportirnya atau importirnya ya. Biasanya sih digunakan media kokopit. Langkah yang ketiga di dalam penanaman adalah penanaman bibit dalam pot atau polybag. Langkahnya, pertama, tanaman yang diperbanyak melalui biji, baru bisa dipindahkan dari persemaian ke pot individu atau ke polybag setelah tanaman berdaun 2-3 helai. Tinggi mencapai 10-15 cm dan berumur 6-8 bulan. Yang kedua, siapkan pot berdiameter 8-10 cm dan media tanam steril atau telah direbus selama 1 jam atau telah di perlakuan yang lain ya, dijemur dan sebagainya. Yang terdiri dari campuran tanah, pasir, dan humus dengan perbandingan 1:1:1. Yang ketiga, Rapis excelsa atau tanaman palem wargu ini ditanam di tengah media dan disiram. Ya. Apabila sahabat kebun berkah melakukan penanaman di tanah, maka beberapa hal yang harus diperhatikan. Penumbuhan dan pembesaran Rapis excelsa biasanya ditanam di tanah yang yang poros tadi ya, yang remah, gembur, dan tersedia cukup hara. Penanaman sebaiknya dilakukan di awal musim penghujan pada pagi hari atau sore hari, atau hindari penanaman pada sinar matahari terik ya, karena memang tanaman palem wargu ini tidak cocok dengan penyinaran cahaya matahari langsung. Adapun cara penanaman di tanah, yang pertama adalah tanah dicangkul sedalam 20-30 cm, sehingga tanah menjadi remah dan gembur. Bedengan disiapkan dengan ukuran lebar 50 cm, tinggi 30 cm, dan jarak antar bedengan 50 cm. Yang kedua, tambahkan bahan organik seperti pupuk kandang sebanyak 10-15 ton per hektar di sekitar lubang tanam. Untuk lahan yang tekstur tanahnya padat, dapat ditambahkan pasir halus sehingga tekstur tanah menjadi gembur, yaitu 10-20% berpasir. Lalu diaduk sampai homogen. Yang ketiga, membuat lubang dengan kedalaman 8-10 cm. Jarak lubang tanam yang dianjurkan adalah 30x30 ataupun 40x40 atau 60x60 cm, atau disesuaikan dengan ukuran tanaman. Dan yang keempat adalah tanaman rapis. Tanam tanaman rapis pada lubang tanam dengan posisi tegak. Padatkan tanah di sekitar tanaman sehingga tanaman tidak mudah roboh. Ya. Yang ketiga adalah penanaman tanaman hasil koleksi ya. Tanaman hasil collecting atau koleksi merupakan tanaman yang diperoleh dari mengumpulkan tanaman yang tumbuh di hutan ataupun pekarangan, ataupun dari daerah yang lain ya.
Tanaman hasil collecting dapat berupa tanaman remaja atau tanaman dewasa. Tanaman ini harus direhabilitasi terlebih dahulu atau diadaptasikan terlebih dahulu. Dengan tentunya melakukan perlakuan-perlakuan yang intensif. Penanaman dilakukan di bawah tegakan dengan intensitas cahaya matahari sekitar 30-40% atau menggunakan naungan paranet yang bisa menyerap cahaya matahari 60-85%. Itulah sahabat kebun berkah terkait dengan penanaman. Teknik budidaya yang kelima adalah pemeliharaan. Adapun hal-hal atau kegiatan-kegiatan atau tahapan yang dilakukan di dalam pemeliharaan adalah pemupukan. Yang pertama, pupuk dasar ya atau pupuk kandang diberikan pada saat pengolahan tanah dengan jumlah 10-15 ton per hektar atau 0,5 kg per lubang yang ditaburkan di sekitar lubang tanam. Yang kedua, untuk tanaman yang masih dalam pembibitan, pemupukan dilakukan setelah daun berbentuk sempurna atau setelah kecambah berumur sekitar 6 bulan. Pupuk yang diberikan adalah pupuk majemuk dengan komposisi N tertinggi, seperti Graviota, Hipponex, Growers, maupun yang lain dengan konsentrasi 1 gram per liter air. 1 kali dalam seminggu, dengan cara disemprotkan ya, menggunakan sprayer. Yang ketiga, untuk tanaman anakan diberikan pupuk majemuk dengan N tinggi 1 kali seminggu dengan konsentrasi 2 gram per liter air, ditambah dengan vitamin B1 dengan cara disemprotkan. Yang ketiga, pupuk lanjutan yang diberikan adalah pupuk majemuk NPK seimbang ya, 15-15-15 atau 16-16-16 dengan dosis 10-15 gram per tanaman atau sekitar 200 kg per hektar. Pupuk diberikan sekali sebulan dengan cara dibenamkan di sekeliling tanaman dengan jarak kurang lebih 20 cm dari batang tanaman. Yang kelima, pupuk organik kembali diberikan setelah tanaman berumur 2 bulan dengan cara dibenamkan di sepanjang pinggir bedengan. Pemeliharaan yang kedua adalah penyiraman. Frekuensi penyiraman disesuaikan dengan ukuran tanaman, jenis media tanamnya, jenis potnya, suhu udara, kelembaban udara, dan kecepatan angin. Tanaman dewasa lebih banyak membutuhkan air. Tanaman yang medianya menggunakan kokopit, penyiraman tidak sesering media lainnya. Tanaman yang menggunakan media pot plastik, penyiramannya tidak sesering media pot tanah atau pot kayu. Tanda-tanda tanaman membutuhkan penyiraman adalah bila permukaan media tumbuh tampak mengering, sahabat kebun berkah. Air yang baik untuk digunakan sebagai penyiraman adalah air sumur dan air sungai yang tidak tercemar, memiliki pH netral 5,5 sampai 7,5. Hindari penggunaan air yang mengandung boron, fluoride, dan klorin dalam jumlah yang berlebihan, karena dapat merusak daun tanaman palem wargu ini ya. Penyiraman dilakukan dengan selang sampai permukaan media tanam tampak basah. Penyiraman dilakukan 1 kali sehari, kecuali jika hujan maka tidak perlu dilakukan penyiraman. Pemeliharaan yang ketiga adalah penyiangan. Penyiangan bertujuan untuk mengurangi persaingan penyerapan hara dan air antara tanaman rapis dengan gulma atau tumbuhan liar lainnya, serta untuk memperbaiki tekstur tanah. Penyiangan dilakukan secara rutin setiap 2 minggu sekali atau sesuai dengan kondisi rumput atau gulma yang ada di lahan. Penyiangan dilakukan dengan mencabut gulma atau rumputan atau tanaman liar lainnya yang ada di sekitar areal tanaman. Gulma dan tanaman liar kemudian dikumpulkan dan dikubur. Bersamaan dengan penyiangan dilakukan penggemburan, pembumbunan tanaman, dan perbaikan saluran drainase. Pemeliharaan yang keempat adalah penggantian wadah.
Untuk tanaman yang ditanam dalam polybag atau pot, perlu dilakukan penggantian media atau wadah atau repotting ya, bila pot telah rusak, ditumbuhi lumut atau akar tanaman sudah penuh atau ukuran pot atau polybag tidak seimbang lagi dengan ukuran tanaman. Misalnya bila tanaman rapis yang sudah besar tinggi kurang lebih 20 cm dan memenuhi pot, harus segera dipindahkan ke pot atau polybag yang lebih besar. Adapun beberapa hal yang dilakukan ya di dalam penggantian wadah. Yang pertama, siapkan pot baru yang lebih besar serta media tanaman baru. Lubang di bawah pot harus cukup memadai untuk pembuangan air. Yang kedua, isi pot atau polybag dengan media yang terdiri dari campuran tanah, pasir, dan humus dengan perbandingan 1:1:1. Yang ketiga, masukkan tanaman tersebut ke dalam pot yang baru dan telah diisi media tanam yang baru. Yang keempat, penuhi bagian yang kosong dengan media tanam. Lalu yang kelima adalah siram tanaman dan letakkan di tempat yang teduh. Pemeliharaan yang kelima adalah pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Pengendalian OPT dilakukan dengan menerapkan prinsip pengendalian hama terpadu. Dengan langkah yang pertama, lakukan pengamatan terhadap OPT yang secara rutin, seminggu sekali misalkan, untuk melihat jenis dan tingkat populasi dari OPT. Yang kedua, identifikasi jenis OPT, gejala serangannya, penyebarannya, ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT. Yang ketiga adalah lakukan tindakan pengendalian OPT seperti yang pertama pengendalian mekanik dengan cara penangkapan hama dengan jaring atau dengan tangan, atau memotong bagian tanaman yang sakit, atau menggunakan pestisida hayati. Yang kedua dengan perbaikan teknik budidaya, serta yang ketiganya adalah pengendalian dengan pestisida secara tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara, ya, atau tepat metode, dan lakukan secara teratur. Adapun beberapa OPT yang biasa menyerang di tanaman ini adalah pertama belalang, Phalaengia nigrocornis tenor ya. Ini menyerang daun. Pada serangan yang berat, hanya akan meninggalkan tulang saja ya. Dan pengendalian dilakukan dengan cara memusahkan telur dan nimfa belalang. Menanam tanaman penutup tanah atau cover crop yang akan meninggikan kelembaban tanah sehingga telur menjadi rusak. Bisa juga dengan menyemprotkan insektisida berbahan aktif diazinon dengan dosis 2 cc per liter air pada pangkal batang, daun, dan tanah sekitar pangkal batang. OPT yang kedua adalah ulat penggulung daun. Disebabkan oleh Hidari irava Moore. Ulat ini memakan daun muda. Gejala serangan ditandai oleh helaian daun yang menggulung, dan pengendalian secara biologis dilakukan dengan memanfaatkan parasit terur Neotelenomus sp dan Anastatus sp. Parasit Aphanteles agilis dapat juga digunakan, di mana parasit ini menyerang pada tingkat larva. Dapat juga dilakukan dengan penyemprotan insektisida diazinon dengan dosis 1-2 cc per liter air 1 kali per minggu. OPT yang ketiga adalah kutu daun. Ini disebabkan oleh Aspidiotus destructor. Gejala serangannya adalah daun berubah warna menjadi merah keabu-abuan karena kutu penghisap cairan daun. Di permukaan daun nampak bercak menguning sehingga daun tidak dapat berkembang dan menyebabkan kematian. Pengendalian dilakukan secara biologis dengan parasit hama Skimnus sp dan Chilocorus nigricans, dan secara kimia dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida sistemik seperti dikofol, metidation 25% dan diamitoat. OPT yang kelima adalah kumbang palem. Larva dan kumbangnya bersembunyi di dalam lipatan daun muda yang belum membuka. Daun yang diserang akan mengkerut dan akhirnya mati.
Pengendalian dapat dilakukan secara mekanis, yaitu dengan memotong daun yang diserang. Secara kimia dilakukan dengan menyemprot tanaman dengan insektisida sistemik berbahan aktif karbaril atau klordan. OPT yang kelima adalah kutu perisai. Ini disebabkan oleh Parlatoria sp. Kutu ini menghisap cairan tanaman, permukaan daun menjadi kuning dan menimbulkan embun jelaga pada permukaan daun. Pengendalian dilakukan secara mekanis dengan membilas pakai air sabun atau secara kimia dengan insektisida berbahan aktif metidation. OPT yang keenam adalah bercak daun. Bercak daun disebabkan oleh cendawan Pestalotia sp, Gloeosporium sp, Helminthosporium sp, Fusarium sp, Thielaphiosis sp, Curvularia sp, dan Botrytis sp. Penyebarnya melalui spora yang dibawa udara, air, ataupun serangga. Serangan ditandai dengan terdapatnya bercak-bercak pada daun tua atau muda, yang kemudian mengering. Pengendalian dilakukan dengan cara memotong dan membakar daun yang diserang. Kemudian tanaman disemprot dengan fungisida berbahan aktif mancozeb dengan dosis 1-2 ml per liter air ya. OPT yang ketujuh adalah penyakit akar. Penyakit akar disebabkan cendawan maupun nematoda parasit. Serangan ditandai dengan adanya perubahan warna daun secara berangsur, ujung daun mengkerut dan kering, yang kemudian dapat menjalar ke pangkal daun, serta pengendalian dilakukan dengan kultur teknis dan sanitasi. OPT yang ke-8 atau yang terakhir adalah penyakit layu pucuk. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Thielaphiosis sp, Botrytis sp, Fusarium sp, serta bakteri Erwinia sp, dan Pseudomonas sp. Gejala serangan ditandai dengan layunya daun mahkota, diikuti perubahan warna daun menjadi kusam, pelepah daun patah, dan akhirnya gugur. Proses matinya tanaman rapis akibat penyakit ini sangat cepat, 1-3 bulan sejak gejala muncul. Pengendalian dilakukan dengan kultur teknis dengan cara pengaturan pola tanam, pemeliharaan, pemupukan, dan penataan air tanah sehingga fisik tanah tetap terjaga. Dapat juga dilakukan sanitasi dengan pengisolasian tanaman sakit, di mana tanaman yang diserang dibongkar dan dibakar. Nah, sahabat kebun berkah, terkait dengan tahapan yang ke-6, tahapan pemeliharaan ya, sahabat kebun berkah. Tahapan yang ke-6 ya, tahapan yang ke-6 adalah panen dan pasca panen. Untuk kegiatan yang ke-6 ini, hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah penyiapan areal merangkai. Areal merangkai merupakan lokasi dan bangunan tempat merangkai tanaman rapis yang akan dipasarkan. Areal merangkai harus terlindung dari sinar matahari dan hujan, sirkulasi udara lancar, mempunyai lantai yang bersih, serta dilengkapi dengan lampu penerang. Luas bangunan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua adalah panen ya. Hal-hal yang berkaitan dengan panen pertama adalah tanaman yang dipanen merupakan tanaman yang tumbuh tegak, panjang tangkai seragam, dan mempunyai daun utuh minimal 5 tangkai. Ukuran tanaman disesuaikan dengan setting rangkaian yang diinginkan. Panen sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Yang kedua, tanaman dikeluarkan dari tanah atau pot atau polybag dengan cara menggali tanah di sekitar tanaman dan tanaman diangkat dengan seluruh akarnya. Yang ketiga, tanaman yang baru digali dibungkus dengan karung guna memudahkan pengangkutan dan mengurangi penguapan. Dan yang keempat adalah untuk mengurangi tanaman stres, buang beberapa daun yang tua. Itulah cara panen ya, sahabat kebun berkah. Lalu pasca panen ya. Pasca panen ialah kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah panen ya. Tanaman yang telah dipanen dibawa ke areal merangkai tadi ya. Dalam areal merangkai dilakukan sortasi, perangkaian, dan pengemasan. Yang pertama adalah sortasi. Sortasi dilakukan untuk membuang tanaman yang rusak dan cacat, serta memisahkan tanaman berdasarkan ukuran.
Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, pisahkan tiap batang tanaman kecuali tumbuh terlalu berdekatan, kurang dari 6 cm, dengan pisau yang telah dicelupkan dalam desinfektan atau telah steril ya, sahabat kebun berkah. Kelompokkan tanaman berdasarkan ukuran, misalkan 1 meter, 1,2 meter, 1,5 meter, 1,9 meter, 2 meter, 3 meter, dan 4 meter. Yang ketiga, buang tanaman atau daun yang rusak ataupun cacat. Kegiatan yang kedua di dalam pasca panen adalah perangkaian. Perangkaian dilakukan untuk mendapatkan susunan tanaman rapis atau palem yang kompak dan indah tampilannya. Langkahnya, yang pertama, siapkan pot atau polybag sesuai dengan ukuran tanaman yang akan dirangkai. Kedua, media yang digunakan adalah kokopit, isi sepertiga bagian pot atau polybag dengan media tersebut. Yang ketiga, ambil tanaman yang ukurannya paling tinggi, gunakan sebagai bahan utama atau sentral rangkaian. Lalu ambil pula tanaman yang lebih pendek sebagai pengisi. Demikian seterusnya sampai terbentuk rangkaian dengan jumlah berurutan 1, 2, 5, 7, dan seterusnya. Semakin tinggi rangkaian, semakin tinggi harga jualnya. Pada lampiran dapat dilipat kebutuhan tanaman sesuai dengan tinggi rangkaian yang diinginkan ya. Nanti kita coba lihat. Rangkaian harus simetris dan seimbang antara susunan batang dan daun. Yang kelima, ikat batang dan akar rangkaian dengan tali rapia, kemudian rendam dengan larutan fungisida, perangsang tumbuh, dan anti rayap. Yang keenam, masukkan rangkaian ke dalam polybag, tambahkan media kokopit di sela-sela akar sampai ditekan-tekan sehingga tanaman tumbuh tegak dan kokoh. Yang ketujuh, rangkaian tanaman tersebut disiram dan dirawat selama kurang lebih 4 bulan, sampai akar mudanya menembus polybag dalam ruang lindung atau di bawah tegakan. Yang kedelapan, selama pemeliharaan dilakukan penyiraman secara rutin tiap hari, pemupukan 1 kali 2 minggu dengan NPK seimbang sebanyak setengah sendok teh. Daun yang rusak, kering, ataupun tua dibuang. Yang kesembilan, tanaman rapis siap dipasarkan atau diekspor. Yang ke-10, tanaman yang tidak terpakai dalam rangkaian ditanam kembali di lapangan. Bagian yang ketiga di dalam pasca panen adalah pengemasan. Pengemasan bertujuan untuk melindungi tanaman dari kerusakan selama proses pengangkutan. Adapun langkahnya, tanaman yang telah dirangkai dibungkus dengan net atau jaring. Yang kedua, pemasangan net atau jaring. Pembungkus tadi dilakukan dari bawah ke atas agar daun tidak patah. Atau dari polybag ke atas ya, agar daunnya tidak patah. Sebelumnya, pot atau polybag dibersihkan dulu dengan air dan dikeringkan. Yang keempat, selanjutnya tanaman dimasukkan ke dalam kontainer atau dengan pendingin kurang lebih 16 derajat Celcius. Yang kelima, dalam kontainer tanaman disusun dengan kemiringan 5 derajat. Dimulai dari tanaman yang paling tinggi. Itulah sahabat kebun berkah terkait dengan budidaya tadi Rapis excelsa atau palem warigu ya. Sahabat kebun berkah, ini ada informasi terkait dengan ukuran rangkaian ya. Yang pertama, apabila ukuran 1 meter, maka ukuran tanaman ya adalah untuk master 80 cm, ada yang 60 cm, ada 40 cm. Jumlahnya ada 3 batang, 60 cm-nya 3 batang, 40 cm-nya 4 batang. Sehingga bisa berisi 10 ya, sampai bisa 14 batang. Dan ukuran polybag-nya adalah 35 kali 35 cm atau 30 kali 35 cm. Untuk ukuran rangkaian 1,2 meter, ini ada masternya 120 cm, terus ke bawahnya 100 cm, 80 cm, 60 cm, dan 40 cm. Ada 5 lapisan ya, dengan jumlah batang berurutan 2 batang, 3 batang, 3 batang, 3 batang, dan 2 batang. Atau bisa jadi dalam satu rumpun itu ada sekitar 15 sampai 17 batang. Ukuran polybag-nya 40 kali 40 cm.
Untuk ukuran rangkaian yang 1,5 meter, ini ditambah lagi ya ketinggiannya ya, yaitu 150. Nah, ini tambahannya ya, 120, 100, 80, 60, 50, dan 40 cm. Ini dengan jumlah batang secara berurutan 1-2 batang. Untuk yang 150, 120 cm ada 1,3, 100 1-3 batang, 80 1-4 batang, 60 1-3 batang, 50 cm ada 1-3 batang, dan 40 cm ada 1-4 batang. Dengan seluruhnya nanti jumlahnya adalah 21-22 batang. Dan ukuran polybagnya adalah 45 kali 45 cm. Untuk yang rangkaian 1,8 masternya, maka dari 180 cm, 160 cm, 150, 140 cm, 120 cm, 180 cm, 50 cm. Dengan jumlah per batangnya, 180-nya ada 1-2 batang, 160 1-4 batang, 150 1-3 batang, 140 sampai 120 dan 100 ada 1-3 batang, master yang 80 cm 1-4 batang, dan 50 cm-nya juga 1-4 batang. Dengan jumlah dalam rangkaian tadi sekitar 25-26 batang. Polybagnya ukurannya 50 kali 50 cm. Untuk yang rangkaian 2 meter, masternya 200 cm, 180 cm, 160 cm, 130, 170, dan 50. Batangnya untuk 200-nya 1-2, 180-nya 1-2, 160-nya 1-3, 130-nya 1-4 batang, 100-nya 1-4 batang, 70 1-6 batang, 50 1-6 batang. Jumlahnya ada 24-25 batang. Ukuran polybagnya 60 kali 60 cm. Untuk rangkaian yang 4 meter, masternya adalah 4 meter ya. Berurutan ke bawahnya 3,7 meter, 4,4, 3,4 meter, 3,1 meter, 2,8 meter, 2,5 meter, 2,2 meter, 1,9 meter, 1,6 meter, dan 1 meter. Dan jumlah batangnya untuk yang 4 meter 1-6 batang, 3,7 1,1-4 batang, 3,4 1-4 batang, 3,1 1-4 batang, 2,8 1-4 batang, 2,5 1-5 batang, 2,2 1-4 batang, 1,9 1-5 batang, 1,6 1-4 batang, 1 meter adalah 1-5 batang. Dengan jumlah tanaman 40-50 batang. Ukuran polybagnya adalah 70-70 cm ya. Bulan polybag atau pot ya, sahabat kebun berkah. Untuk rangkaian yang 4 meter, kedua yaitu 4 meter master ya, 3,7 meter, 3,4, 3,1, 2,8, 2,5, 2,2, 1,9, 1,6, 1,3, dan 1 meter. Ini bedanya ada 1,3 meter ya, yang rangkaian 4 meter kedua ini. Dengan jumlah batang, 4 meternya ada 1-5, 3,7 ada 1-4 batang, 3,4 1-5 batang, 3,1 1-7 batang, 2,8 1-3 batang, 2,5 1-5 batang, 2,2 1-6 batang, 1,9 1-7 batang, 1,6 1-5 batang, 1,3 1-6 batang, dan 1 meter antara 1-6 batang. Jumlah dalam rangkaian ini adalah 63 batang. Ukuran pot ataupun polybag 80,8. 80 kali 80 cm. Itulah sahabat kebun berkah terkait tentang budidaya Rapis excelsa atau palem wargu ya, yang memang khusus untuk ekspor ya, atau ekspor terkait tanaman ini baik ke Jepang, Korea, maupun negara-negara yang lain. Mudah-mudahan usaha sahabat kebun berkah tetap lancar dan salam Astati ya, Asosiasi Tanaman
Asosiasi Pencinta Tanaman Hias seluruh Indonesia. Asosiasi Pencinta Tanaman Hias Indonesia. Mudah-mudahan terus bangkit, terus menyemangati anggota-anggotanya agar terus semangat di dalam membudidayakan tanaman hias ya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe dan share ya channel ini karena banyak informasi. Terima kasih.